Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eka Herawati, dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Dalam video kali ini, kita akan masuk ke materi kaidah pencacahan part 1, yaitu tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Untuk kompetensi dasar dari kaidah pencacahan, ada dua. Yang pertama, kaidah 3.3 untuk pengetahuan, yaitu menganalisis aturan pencacahan, baik itu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Dan kaidah 4.3 yaitu untuk kaidah keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, baik untuk aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Materi kaidah pencacahan yang akan kita pelajari ada 3, yaitu yang pertama adalah aturan penjumlahan dan perkalian, yang kedua yaitu permutasi, dan yang ketiga yaitu kombinasi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Saya coba munculkan sebuah permasalahan, kalian coba perhatikan. Di sini terdapat seorang siswa dari sebuah SMA di daerah Aji Barang. Saya bacakan permasalahannya. Dosan adalah seorang pelajar SMA di Aji Barang. Dosan memiliki 2 jenis alat transportasi yang biasa ia kendarai dari rumah ke sekolah, yaitu sepeda dan sepeda motor, seperti pada gambar berikut ini. Jadi di sini dosan memiliki 2 sepeda, kita anggap saja sepeda 1 dan sepeda 2. Sedangkan untuk sepeda motor, dia memiliki 3 jenis, yaitu jenis A, jenis B, dan jenis C. Pertanyaannya di sini adalah, berapakah kemungkinan atau berapakah banyak cara dosan untuk berangkat dari rumah ke sekolah menggunakan alat transportasi yang ia punyai? Baik, kita akan mencoba dosan untuk menghitung banyaknya cara agar ia bisa berangkat dari rumah ke sekolah menggunakan transportasi tersebut. Kemungkinan pertama, di sini dosen memilih sepeda untuk tipe yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dosen memilih menggunakan sepeda tipe yang kedua. Pilihan yang ketiga atau kemungkinan yang ketiga adalah dosen memilih menggunakan sepeda motor tipe A. Pilihan yang keempat atau kemungkinan yang keempat, dosen memilih menggunakan sepeda motor untuk tipe yang B. Dan pilihan yang kelima, dosen memilih menggunakan Vespa, yaitu sepeda motor tipe yang C. Nah, kalau misalkan di sini ternyata dosen memilih 2 jenis sekaligus, yaitu sepeda motor dan sepeda, mungkin nggak? Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena dia hanya mungkin untuk mengendarai 1 jenis alat transportasi saja. Jadi di sini pilihan ya. Jadi dosen itu hanya memilih mau pakai sepeda atau mau pakai sepeda motor. Gak bisa kalau misalkan dia memilih dua-duanya. Jadi di sini, kalau tadi kan kita sudah jabarkan ya pilihannya. Tapi nanti kalau misalkan permasalahannya jenisnya cukup banyak, kita agak kerepotan ya kalau kita harus mendata seperti itu. Sehingga penyelesaian untuk permasalahan dosen ini bisa kita tuliskan dengan dosen di sini cukup memilih salah satu kejadian dari 2 kejadian yang ada, yaitu memilih sepeda atau memilih sepeda motor, di mana sepeda itu terdapat 2 pilihan dan motor terdapat 3 pilihan. Sehingga di sini bisa kita tuliskan banyaknya kemungkinan atau cara dosen untuk berangkat dari rumah ke sekolah itu adalah sepeda. Sepedanya ada berapa di sini? Ada 2. Atau bisa kita hubungkan dengan tanda tambah
motor ada berapa pilihan di sini? Ada 3 pilihan. Nah, sehingga banyaknya kemungkinan yang bisa dipilih dosen untuk berangkat dari rumah ke sekolah ada 5 cara. Baik, itu penyelesaian dari permasalahan dosen. Sekarang kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua. Terdapat seorang siswi yang bernama Dalmi. Dalmi ternyata di sini akan pergi jalan-jalan bersama dosen, di mana ternyata setelah Dalmi mengecek di lemarinya, ternyata hanya ada beberapa pakaian saja di sini. Tentukan berapa kemungkinan pasangan yang mungkin digunakan oleh Dalmi jika hanya tersedia pakaian sesuai gambar berikut. Nah, kita perhatikan di sini. Ternyata yang ada di lemari itu hanya 3 atasan dan 2 bawahan. Kita coba pasang-pasangkan kemungkinan-kemungkinannya apa aja. Kita mulai dari yang pertama. Kemungkinan yang pertama adalah Dalmi memilih menggunakan sweater dan dipadukan dengan bawahannya berupa rok. Atau pilihan yang kedua, masih dengan menggunakan sweater untuk atasannya, bawahannya dipadukan dengan celana jeans. Jadi dengan satu atasan, tapi karena ada 2 pilihan bawahan, maka kita tuliskan 1 kali 2. Untuk kemungkinan yang ketiga, atasnya menggunakan blus putih di sini ya. Kemudian dipadukan dengan roknya. Pilihan keempat, blusnya dipadukan dengan celana jeans. Nah, berarti kan di sini sudah ada 2 ya. 2 atasan, kita kalikan aja dengan 2. Berarti ada 4. Untuk yang kelima, atasnya menggunakan kemeja dipadukan dengan rok, dan pilihan yang keenam adalah atasannya kemeja dipadukan dengan celana jeans. Jadi di sini ternyata ada 6 kemungkinan pasangan Dalmi bisa menggunakan pakaian-pakaian yang dia punya tersebut. Ini dengan mendaftarkan satu persatu ya. Sekali lagi, kalau memang ternyata permasalahannya bajunya ada banyak nih, kalau kita akan mendaftar seperti ini lagi, jelas terlalu ribet. Maka kita bisa tuliskan dengan, kita perhatikan atasannya ada berapa di sini. Atasannya ada 3, yaitu A, B, dan C. Bawahnya ada 2. Kita misalkan dengan 1 dan 2. Maka karena kejadian ini, kejadian menggunakan atasan dan kejadian menggunakan bawahan, itu dua-duanya harus terjadi. Maka di sini kita tuliskan penyelesaiannya dengan atasan dan bawahan. Kalau tadi di permasalahan pertama kita menggunakan kata hubung atau, karena di situ kejadiannya adalah merupakan pilihan. Mau pilih kejadian 1 atau mau pilih kejadian 2. Tapi kalau di permasalahan 2 ini, karena dua-duanya harus terjadi, maka kita hubungkan dengan kata dan. Apa bedanya? Perbedaannya adalah terletak pada penyelesaiannya. Kita lihat di situ atasannya ada berapa? Atasannya ada 3. Dan kalau dan berarti kita gunakan kali. Bawahnya ada berapa? Ada 2. Sehingga Dalmi bisa menggunakan pakaian-pakaian tersebut dengan berpasangan dengan 6 cara. Baik, itu penyelesaian dari 2 permasalahan yang disajikan. Dari 2 permasalahan tadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan, yaitu diketahui kejadian pertama dapat terjadi dalam P cara dan kejadian kedua dapat terjadi dalam Q cara. Jika salah satu dari kedua kejadian itu harus terjadi, jadi kita memilih ya, maka banyak hasil yang mungkin adalah P plus Q cara. Nah, aturan seperti ini itu disebut sebagai aturan penjumlahan. Nah, kalau yang saya sebutkan tadi itu kan hanya 2 kejadian ya. Kita bisa perluas konsepnya ketika memang kejadiannya itu lebih dari 2. Diketahui kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara. Kejadian kedua dapat terjadi dalam N2 cara. Kejadian ketiga dapat terjadi dalam N3 cara. Dan seterusnya, sampai kejadian ke P, yang dapat terjadi dalam NP cara.
Jika salah satu dari P kejadian itu harus terjadi, maka banyak cara yang mungkin terjadi adalah N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah NP cara. Untuk berikutnya, diketahui kejadian pertama dapat terjadi dalam P cara dan kejadian kedua dapat terjadi dalam Q cara. Tapi di sini kedua kejadian tersebut harus terjadi atau dua-duanya harus terjadi bersamaan. Ini bukan pilihan, tapi dua-duanya harus terjadi. Maka banyak kejadian yang mungkin adalah P kali Q cara. Untuk kejadian seperti ini kita namakan dengan aturan perkalian. Kita perluas konsepnya. Jika diketahui kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, kejadian kedua dapat terjadi dalam N2 cara, kejadian ketiga dapat terjadi dalam N3 cara dan seterusnya, dan kejadian ke P dapat terjadi dalam NP cara, di mana P kejadian itu harus terjadi bersamaan, maka banyak cara yang mungkin terjadi adalah N1 kali N2 kali N3 kali dan seterusnya kali NP cara. Selain aturan penjumlahan dan aturan perkalian tadi, kita juga akan sering mendengar istilah filling slots atau aturan pengisian tempat. Apa maksudnya? Saya coba sajikan untuk permasalahannya. Jika terdapat 4 siswa yang akan duduk di 4 kursi berjajar yang tersedia, tentukan banyaknya kemungkinan cara mereka duduk di kursi tersebut. Saya misalkan di sini, siswanya saya namai, di sini adalah siswa A, kemudian ini siswa B, siswa C, dan siswa D. Kemudian di sini saya siapkan 4 slot untuk mewakili 4 kursi berjajar. Maksud dari kemungkinan-kemungkinan duduknya, saya coba sedikit kasih gambaran. Misalkan A sudah duduk di sini. Saya coba berikan gambarannya. Ketika ada 4 siswa duduk di situ, berarti gambarannya adalah misalkan kemungkinannya seperti ini. A, B, D, C. Atau bisa juga mungkin A, C, D, B. Atau bisa juga B, C, D, A, dan seterusnya. Tapi, kalau misalkan saya menuliskan A, C, B, mungkin nggak? Tidak mungkin. Kenapa? Karena di sini berarti si A-nya ada 2. Padahal di sini siswa A kan cuma 1 ya. Nah, ketika A sudah duduk di kursi pertama, berarti nggak mungkin lagi duduk di kursi yang kedua. Itu konsep yang harus ada di pemikiran kalian. Ya, ini hanya sekedar gambaran. Sekarang kita coba selesaikan. Untuk menentukan banyaknya kemungkinan cara mereka duduk di kursi tersebut, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan filling slots. Kita bebas ya mau mengisi kursi yang mana dulu. Di sini saya akan mengisi kursi yang pertama terlebih dahulu. Karena keempat siswa tersebut belum ada yang duduk satupun, berarti untuk kursi yang pertama bisa kita isi dengan 4 cara, atau ada kemungkinan 4 siswa tersebut bisa duduk di kursi yang pertama ini. Bisa siswa A, atau bisa siswa B, atau bisa siswa C, atau bisa juga siswa D. Yang jelas kita hanya memilih salah satu untuk duduk di kursi tersebut. Kemudian untuk kursi yang kedua, berarti bisa diisi oleh berapa kemungkinan siswa? Tadi ada 4 ya, berarti sudah duduk 1. Maka siswanya tinggal 3. Untuk 3 siswa ini, kita tuliskan di sini berarti ada 3 kemungkinan siswa yang bisa duduk di kursi kedua. 2 siswa sudah duduk di kursi pertama dan kursi kedua. Berarti sisanya tinggal berapa? Sisanya tinggal 2 siswa lagi. Maka di sini kita tuliskan 2 kemungkinan. 3 kursi sudah terisi, berarti tinggal berapa siswa yang belum duduk? Tinggal 1 siswa. Maka di sini hanya tinggal 1 kemungkinan saja. Jadi, untuk banyaknya kemungkinan bisa kita hitung
kita gunakan perkalian 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kenapa kepakainya perkalian? Kenapa bukan penjumlahan? Karena di sini kejadiannya itu memang terjadi semua, bukan dipilih. Tapi kursi pertama terisi, dan kursi kedua terisi, kursi ketiga juga terisi, kursi keempat pun juga terisi. Empat-empatnya kejadian tersebut terjadi. Maka kita hubungkan dengan kali. Kita hitung 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti ada 24 cara. Baik, itu sekedar gambaran untuk yang disebut dengan filling slots atau aturan pengisian tempat. Jadi ini, kotak-kotak inilah yang dianggap sebagai slotnya. Untuk melatih kemampuan kalian dalam menyelesaikan soal, di sini saya sajikan beberapa latihan soal. Nanti bisa kalian simak. Ini untuk latihan soalnya ada 7 soal ya. Silahkan kalian coba selesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep yang sudah kalian pelajari di video kali ini. Jika memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga langsung chat di Teams-nya. Nanti setelah kalian mencoba menyelesaikan ini, silahkan cocokkan jawaban kalian dengan video pembahasannya yang ada di video selanjutnya dengan judul Pembahasan soal part 1, aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Selamat mencoba. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.